adik-adik, bertemu lagi dengan soal grafik fungsi dan analisis fungsi. Diketahui A, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4 per X kuadrat dikurangi 4X, di mana X-nya tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 4. Kemudian yang B, Y sama dengan 2X kuadrat dibagi X kuadrat kurangi 4, di mana X tidak sama dengan 2 dan X tidak sama dengan negatif 2. Ditanya batasan nilai Y. Mari kita jawab. Untuk langkah pertama, kita akan mengerjakan soal yang A terlebih dahulu ya. Jadi langkah 1, di sini langkah 1. Kita ubah persamaan di poin A ke dalam persamaan kuadrat ya. Nah, jadi kita punya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4 per X kuadrat dikurangi 4X. Kemudian kita operasikan, kalikan Y dengan X kuadrat dikurangi 4X sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Y X kuadrat dikurangi 4Y X sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Kemudian kita pindah ruaskan, Y X kuadrat dikurangi X kuadrat dikurangi 4Y X ditambah 4 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita keluarkan X kuadratnya, Y dikurangi 1, X kuadrat dikurangi 4YX ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian untuk langkah kedua, agar Y terdefinisi, maka diskriminannya harus lebih sama dengan 0 ya. Nah, kita tulis rumus diskriminan yaitu B kuadrat dikurangi 4AC ya. Haruslah lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita tulis B-nya adalah negatif 4Y pangkat 2 dikurangi 4 dikali Y kurangi 1 dikali 4 ya. Ini harus lebih besar sama dengan 0. Maka 16Y kuadrat negatif 4 kali 4 kali Y ya, jadi negatif 16Y, negatif 4 kali 4, negatif 16 kali 1 plus 16. Ini harus lebih besar sama dengan 0. Maka ini bisa kita sederhanakan dengan membagi semua ruas dengan 16 ya. Y kuadrat dikurangi Y ditambah 1 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, jika kita coba semua bilangan negatif dan semua bilangan positif, maka hasilnya diskriminannya memang akan lebih besar dari 0 ya. Jadi kita substitusi semua bilangan negatif ke persamaan. Ini kepersamaan Y kuadrat dikurangi Y ditambah 1 ataupun semua bilangan positif, maka hasilnya akan lebih besar dari 0. Jadi kita tulis bahwa interval hasil adalah dari negatif tak terhingga, sampai tak terhingga ya. Jadi hasilnya Y di mana Y-nya lebih besar sama dengan negatif tak terhingga
sampai Y kurang dari sama dengan tak terhingga. Kemudian kita kerjakan yang poin B ya di langkah ketiga. Di langkah ketiga kita akan mengerjakan poin B. Langkah 3. Kita buat hal yang sama ya. Jadi buat persamaan pada poin B menjadi persamaan kuadrat. Kita tulis lagi. Y sama dengan 2x kuadrat per x kuadrat kurangi 4 ya. 2x kuadrat per x kuadrat dikurangi 4. Betul ya. Nah, kemudian seperti biasa kita kalikan lagi. Y dikali x kuadrat dikurangi 4. Kemudian sama dengan 2x kuadrat. Maka YX kuadrat dikurangi 4Y sama dengan 2X kuadrat. Kita pindah ruaskan ya. YX kuadrat dikurangi 2X kuadrat dikurangi 4Y sama dengan 0. Nah, ini Y kurangi 2, kita keluarkan X kuadratnya. Dikurangi 4Y sama dengan 0. Kemudian langkah keempat kita tulis. Agar Y terdefinisi, maka diskriminannya harus lebih besar sama dengan 0 ya. Kita tulis seperti tadi. Diskriminan B kuadrat dikurangi 4AC harus lebih besar sama dengan 0. B-nya adalah koefisien dari X, tidak ada ya, jadi 0 dikurangi 4 dikali A-nya sama dengan Y kurangi 2 dikali C. C-nya adalah negatif 4. Y harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian berarti ini adalah negatif 4 kali negatif 4Y sama dengan positif 16Y kali Y ya. Jadi 16Y kuadrat. Kemudian 16Y negatif 4 kali negatif 4Y, 16Y dikali negatif 2. Berarti negatif 32Y ya. Negatif, negatif, negatif. Oke. Ini harus lebih besar sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan, jadi kita keluarkan 16Y, berarti 16Y dikali Y, dikurangi 2 ya, harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian di langkah kelima, kita cek nih. Kita cek, nah kita tahu ya bahwa 16Y lebih besar sama dengan 0, jadi Y-nya kita cek. Cek apakah Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 2 masuk ke dalam batasan Y ya. Jadi masuk ke dalam range atau tidak gitu. Caranya adalah kita masukkan nilai Y ini ke dalam persamaan yang awal ya. Jadi persamaan yang kita miliki adalah Y sama dengan 2X kuadrat dibagi X kuadrat kurangi 4. Nah, kita masukkan nilai Y-nya ke sini ya. Nah, kita masukkan Y sama dengan 2X kuadrat per
X kuadrat dikurangi 4. Nah, kita cek nih ya, apakah Y sama dengan 0 masuk ke dalam range-nya. Nah, 0 dikali berapapun 0 ya, jadi 2X kuadrat. Nah, X-nya sama dengan 0. Jadi masuk ya, jadi ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. Terus kita cek, nah ini adalah untuk Y sama dengan 0 ya, belum ditandai. Untuk Y sama dengan 0. Nah, untuk Y sama dengan 2, maka Y sama dengan 2X kuadrat per X kuadrat dikurangi 4. Ini kita masukkan Y-nya sama dengan 2. 2 sama dengan 2X kuadrat per X kuadrat kurangi 4. Maka 2 dikali X kuadrat kurangi 4 sama dengan 2X kuadrat. Kita tulis 2X kuadrat kurangi 8 sama dengan 2X kuadrat. Maka kita lihat 2X kuadrat kurangi 2X kuadrat kurangi 8 sama dengan 0. Ini habis ya, 2X kuadrat kurangi 2X kuadrat. Nah, negatif 8 sama dengan 0. Negatif 8 tidak sama dengan 0 ya. Jadi, negatif 8 tidak sama dengan 0. Maka nilai Y sama dengan 2 tidak masuk ke dalam range. Kalau digambarkan, akan menjadi seperti ini. Kita gambar, ini ada 0, kemudian ini ada 2, maka yang 0 karena tadi masuk, berarti ini tertutup, ini terbuka ya. Kemudian kalau kita coba nilai Y-nya ke diskriminan ini, kita punya diskrminannya 16Y dikali Y kurangi 2 ya. Harus lebih besar sama dengan 0, jadi kita punya diskriminan 16Y kali Y kurangi 2 harus lebih besar sama dengan 0. Kita coba dengan 1 ya. Jadi 1 kurangi 2 negatif dikali 16 berarti negatif ya, di sini negatif. Kemudian kita coba negatif 1. Negatif 1 kali negatif 2, negatif 3 kali negatif 1 kali 16 negatif, berarti di sini negatif kali negatif positif ya. Kita coba dengan 3, 3 kurangi 2, 1 dikali positif. Positif kali positif, positif berarti ya. Jadi, karena kita ingin diskriminan yang lebih besar dari 0, maka daerah range-nya adalah yang positif ya. Jadi, range-nya itu yang ini. Nah, ini itu daerah di mana diskriminannya lebih sama dengan 0 dan Y-nya karena dia bergerak ke kiri, daerah ke sebelah kiri adalah kurang dari sama dengan 0. Tadi kita sudah cek ya bahwa 0-nya ikut ke range. Kemudian yang ini juga merupakan daerah dengan diskriminan lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya karena dia bergerak ke kanan berarti Y-nya lebih besar dari 2. Tadi kita sudah cek bahwa 2-nya tidak ikut ke dalam range-nya. Jadi di langkah kelima, kita tuliskan batasan Y untuk poin B ya. Jadi langkah 5. Nah, kita batasan atau range ya, kita tulis batasan saja. Batasan Y untuk poin B adalah batasannya Y dengan Y-nya kurang dari sama dengan 0.
Dan Y lebih dari 2 ya, lebih dari 2. Nah, jadi kita sudah bisa ambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah untuk poin A yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4 per X kuadrat dikurangi 4X, di mana X-nya tidak sama dengan 0, dan X-nya tidak sama dengan 4, Y-nya adalah Y lebih dari negatif tak terhingga dan kurang dari terhingga. Nah, sementara itu yang B untuk Y sama dengan 2X kuadrat per X kuadrat dikurangi 4 dengan X-nya tidak sama dengan 2 dan X-nya tidak sama dengan negatif 2, maka batasan Y-nya adalah kurang dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari 2. Itu ya.